Ya, benar. Nah, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Darlan Nabil sebagai seorang produser siaran di 2,2 RW. Oke. Berarti kakak tuh orang media di Prambors tadi. Ya. Nah, kali ini tuh aku nanya-nanya Pak terkait peran media. Itu kayak, nih, bagaimana sih Kak peran media masa dalam perkembangan ini? Media massa itu punya peran yang sangat penting untuk mempengaruhi atau membentuk suatu opini publik yang open. Karena kan media itu sebagai salah satu publik untuk mencari berita atau mencari informasi atau apapun itu yang mereka ingin ketahui. Makanya mereka tuh punya peran penting lewat isu apa yang diangkat, terus bagaimana sudut pandang yang juga konsistensi atau intensitas dari penayangan isu-isu atau berita-berita yang memang mereka tampilkan. Oke. Terus kita lanjut aja ya Kak, ke pertanyaan kedua. Ini tuh kayak teori media massa ada yang relevan banget nih sama era sekarang. Kira-kira tuh apa sih Kak yang paling relevan? Menurut saya yang paling relevan dengan saat ini itu adalah satu teori agenda setting namanya, di mana media itu sudah jelaskan sebenarnya ini saling berkesinambungan, di mana media itu punya hak atau punya kesempatan untuk memilih dan memilah isu-isu dan berita apa yang akan Anda lakukan, karena semakin sering media itu menampilkan suatu isu, nah misalkan isu tadi dalam berita terus dan segala macamnya, maka publik akan merasa kalau berita ini adalah berita yang serius. Makanya gitu ada salah satu teori yang masih relevan. Kan tadi kan kakak sebagai ngomong tentang sosial gitu. Yes. Apa sih apa media massa itu berfungsi sebagai pengawas sosial? Sangat berfungsi sebagai media konten sosial media massa itu, karena balik lagi karena publik atau masa itu memerlukan berita, mengenai informasi atau apapun lah sesuatu yang ingin mereka ketahui. Salah satunya kan mungkin adalah kebijakan pemerintah atau yang berhubungan dengan pemerintahan. Maka kontrol sosial itu adalah salah satu perannya si media massa. Dengan adanya kontrol sosial dari media massa itu, maka publik bisa semakin tahu bagaimana kinerja pemerintahan atau bagaimana transparansi pemerintahan dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang memang sudah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Berarti ada. Gimana tugasnya? Assalamualaikum Mas, saya ingin menanyakan tentang teori jarum hipodermik itu di zaman era digital sekarang itu masih relevan atau enggak sih Mas? Oke, izin menjawab. Jadi kan jarum hipodermik ini adalah teori di mana komunikator memberikan pesan satu arah kepada komunikan tanpa bisa diberikan feedback seperti itu. Bukan diberikan feedback, dibalas lah. Untuk di media digital ini menurut saya sudah tidak relevan, karena media digital ini sangat terbuka, sangat inklusif, dan tentunya sudah sudah dapat diakses oleh semua orang. Jadi pastinya jika kita masih menggunakan teorinya jarum hipodermik ini, pasti komunikan itu akan merasa bosan atau merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan di era disrupsi ini yang serba cepat dan sangat berkembang, pastinya komunikan itu di media digital khususnya itu pasti ingin memberikan respon terhadap pesan-pesan yang diberikan oleh komunikan. Ya, segitu aja Mas. Oke. Terima kasih banyak Ya, Mas. sama-sama. Saya Dewa dan saya di sini bersama. Saya Kalilona, saya warga. Oke, jadi saya pengen ngasih beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, bagaimana fungsi media massa bagi masyarakat di era digital sekarang? Apakah masih relevan? Menurut saya tentunya masih relevan banget ya, apalagi media massa sekarang kan berpindah ke media digital lebih banyaknya. Nah, buat masyarakat
terutama saya di kalangan usia Gen Z itu sangat relevan banget. Kayak kita bisa tahu informasi-informasi terkini dari sosial media, terus juga untuk ibu saya atau keluarga saya di rumah juga itu sangat relevan, bisa tahu informasi dari TV atau mungkin dari media digital lainnya, sosial media gitu. Jadi masih relevan sampai saat ini. Masih relevan ya. Apakah media massa sekarang penuh dengan kepentingan? Jelaskan tanggapan Anda. Kalau menurut saya sih sebenarnya dari zaman dulu juga media massa itu pastinya ada kepentingan-kepentingan tersendiri ya. Mungkin dari baik itu dari pemilik medianya atau mungkin dari partai-partai yang kesinambungan dengan media tersebut. Misal arah medianya mungkin akan lebih spesifiknya mendukung partai tertentu atau mungkin arah berita yang dipublikasikan itu nggak bervariasi, kayak ada polarisasi tertentu gitu dari media yang dihasilkan. Jadi tentunya masih ada faktor kepentingan. Cuman untuk saat ini banyak juga media-media citizen journalism yang melaporkan berita-berita yang mungkin relevan untuk semuanya dan mungkin mereka memihak ke citizen gitu, ke warga-warga dibandingkan kepentingan petinggi. Di era digital ini kan sekarang orang-orang makin susah ngebedain mana media massa dan media digital. Menurut Kak Kaira sendiri, apakah dari pihak TV atau KPI itu ada edukasi tentang literasi biar orang-orang tuh bisa ngebedain mana TV, mana itu media massa dan media digital? Mungkin kalau menurut saya kalau tadi kakak menanyakan bahwa apakah ada di KPI, ada edukasinya. Kalau dari saya sendiri sih belum pernah merasa menerima edukasi tersebut. Cuman yang saya tahu dan masyarakat mungkin sebagian besar tahu itu adalah perbedaan media massa dan media digital itu mungkin di medianya sih. Misalnya kalau media massa itu dia dinaungi oleh Dewan Pers atau dia bisa punya hak jawab dan hak tolak untuk menjawab berita-berita yang mungkin dianggap atau dilaporkan oleh warga-warga yang tidak berkenan dengan berita tersebut. Namun kalau untuk media digital itu kan luas dan semua orang bisa berekspresi di situ. Jadi mereka nggak punya rumah nih untuk melaporkan atau mungkin mengaudiensi berita-berita yang mereka sajikan. Gitu sih paling.